Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati sekalian, baru saja kita telah tinggal lagi seorang sahabat mengaji kita yang saya pikir sangat istiqomah semasa beliau masih bersama-sama kita, Allahyarham Raja Salim, Raja Abdul Aziz, yang jamaah telah pernah memberikan gelaran imam muda ke imam kedua. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita ikhlaskan niat kita, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan beliau yang telah berpindah daripada alam fana, yakni alam dunia, berpindah ke alam baka, memulakan kehidupan baru di alam baka, alam yang kekal abadi. Walaupun tentunya setiap kita sentiasa menyadari bahwa kita juga sedang menunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak ada siapapun yang tahu bila kematian itu berlaku, yang pasti kita yakin dia akan berlaku bila-bila. Kita tidak tahu bila akan berlaku, tapi kita yakin akan berlaku bila-bila. Dan Allah telah memberitahu kita bahwa ajal kita telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman azali. Kemudian semasa kita di awal penciptaan fisikal kita di rahim ibu kita, Allah juga telah tetapkan ajal itu dalam fisikal kita. Ini penemuan sains moden yang bagi saya sangat luar biasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Allah suruh kita merenungkan penciptaan kita. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-5 bermula ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tumnun. Apa pendapat kamu? Beritahu aku, kata Allah. Tentang air sperma, sperm yang kamu pancarkan. Itu ayat 50
8 surah Al-Waqiah. Allah suruh kita memikirkan air sperm lelaki yang dipancarkan, minta maaf ketika ia sedang melakukan hubungan suami istri. Ayat 59, A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah yang menciptakannya menjadi janin, berproses ketika dalam fasa embrio, kemudian menjadi janin dan lahir sebagai bayi, membesar dan seterusnya. Kamukah yang menciptakan itu? Am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakan? Ya, tentu kita akan jawab, Engkau ya Allah yang menciptakan, yang mengubah daripada nutfah ketika menyatu dengan oosit perempuan menjadi nutfah, menjadi zygote, membelah menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, begitu seterusnya. Menciptakan tulangnya, tulang balut dengan daging, kemudian lahir menjadi baby. Engkau ya Allah yang cipta semua. Lalu Allah beritahu kita dalam ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kami, kata Allah, telah menetapkan di antara kamu. Qaddar, telah tetapkan. Al-mauta, kematian. Allahu Akbar. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak akan didahului. Tidak ada siapa yang boleh mendahului mengalahkan kamu. Ya, yang jelas Allah beritahu kita. Dari segi ilmu gaib, pada pergian gaib, ajal manusia telah dekat semenjak zaman azali. Itu perlu kita imani. Tapi rupa-rupanya, secara ilmu zahir, secara ilmu yang alam zahir, alam syahadah, dalam fisikal kita, rupanya ajal kita itu Allah telah tunjukkan dalam diri kita. Begitu kita tercipta, ajal seorang itu telah dicatat dalam ciptaan kita. Ilmu mudah menyatakan, yakni dalam telomere kita. Saya yakin Jamal lebih tahu daripada saya. Badan kita ini tercipta daripada triliun sel. Dan inti bagi setiap sel itu ada 5 DNA. DNA yang karena bentuknya macam huruf X dan Y, lalu disebut X dan Y. Laki X dan Y, perempuan XX saja. Di kepala DNA itu, di hujung itu, punya topi. Ya, macam topi keledai. Di hujung DNA itu. Ada penutup dia. Nah, penutup dia itulah namanya telomere. Dan telomere itu rupanya semakin berusia, orang itu semakin tambah usianya, panjang telomere itu makin memendek. Makin pendek. Dan salah satu rahasia yang telah berjadi dibongkar oleh sains, telomere itu yakni pusat arahan informasi yang memberi arahan jika ada sel-sel dalam tubuh kita yang mati, yang rusak, telomere akan mengarahkannya untuk mengganti sel-sel yang baru. Sel yang baru. Satu hari mati 20.000, tambah lagi. Dan dahsyatnya pula, semakin banyak sel yang mati karena bertambah usia seseorang, bermana sudah sekian banyak sel yang menjadi sel penggantinya. Telomere pula makin pendek. Panjangnya makin memendek.
Sehingga panjang telomere seseorang ketika baru lahir dengan saiz telomere ketika orang sudah dewasa 60, 70, jauh besar. Sehingga sampai satu peringkat telomere sudah tidak mampu lagi memproduk atau memberi arahan sel-sel yang baru. Kata seorang saintis Indonesia, Dr. Agus Mustafa, telomere ibaratnya macam fotokopi. Nah, ada satu naskah bila kita fotokopi, ya, di situ ada 20 baris, ya keluar baru pertama kali kita ya 20 lah. Lama-lama fotokopi sampai 10.000 100 kali. Yang asalnya 20, fotokopinya tinggal 18 baris, tinggal 15, tinggal 10 baris, sehingga lama-lama dah tak boleh lagi untuk buat duplikat. Tidak boleh lagi. Telomere demikian juga, dah tak mampu nak memberikan arahan untuk mengganti sel yang baru. Disitulah waktu bila sel sudah banyak mati, sementara mengganti yang baru tidak ada, maka orang sudah dekat ajal. Sehingga dengan mengkaji secara cermat tentang panjang, tentang saiz telomere, seseorang saintis boleh mengagak. Saya tidak kata menentukan, boleh mengagak berapa lama lagi umur orang ini. So ajal seorang itu rupanya sudah boleh dibaca hari ini. Sehingga saintis yang kafir pun yakin ajal itu akan tiba, tetapi tidak tahu tepatnya bila. Dalam diri kita itu berada dalam kepala atau topi keleda setiap ujung DNA yang menjadi inti sel. Bukankah itu luar biasa? Jadi ayat ini saya pernah baca dalam tafsirnya, jadi tafsir saintifik namanya. Di Indonesia beberapa sarjana saintis Muslim bersatu tenaga mengarang tafsir Quran, tapi tafsirnya tafsir saintifik. Jadi mereka hanya mentafsirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan rahasia ciptaannya. Tidak menyentuh ayat hukum karena mereka bukan pakar dalam hukum. Satu di antaranya ini. Nahnu qaddana bainal mauta, menurut mereka kami berkesimpulan. Semasa Allah menciptakan kita, ketika kita baru berupa nutfah, zygote, kemudian seterusnya, di situ sel sudah mulai ada. Setiap sel, intinya DNA, setiap kepala DNA, ima yang berbentuknya macam huruf X atau Y, di ujung itu ada yang disebut telomere. Nah, panjang pendek itulah yang akan menentukan jangka hayat seorang. Makin pendek, mana ajal orang itu sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Dan pasti, kalau orang umur makin meningkat, makin bertambah, bahasa mudanya, atau mungkin yang tepat umur makin berkurang, ya mananya ajal sangat dekat. Sebab itu saya katakan, walaupun setiap kita disuruh menunggu ajal tersebut, dan kita yakin itu pasti, walaupun kita tak tahu bila, yang pasti bila-bila, maka kepulangan atau kematian seseorang, apalagi sahabat kita, hendaklah kita jadikan peringatan yang penting sekali. Saya pernah menyampaikan tajuk usroh ini, tapi di tempat yang lain, kalau tidak salah pada Jumat malam, mungkin ada mengikuti. Saya kupas panjang lebar bersiri. Tajuknya itu ucapan Umar. Kafa bil mauti wa'izon. Umar kata, memadailah, cukuplah. Bagi kita ini, kematian sebagai penasihat. Kata Umar, dalam hidup ini kita tidak perlu cari nasihat kepada sesiapa. Tak perlu tanya pakar motivasi sana. Hanya cukup
menjadikan kematian itu sebagai penasihat nomor wahid yang dikatakan oleh kematian pasti betul, yang diucapkan oleh kematian pasti benar. Cukuplah kita minta nasihat pada mati. Jadi peniaga, mintalah nasihat kepada kematian. Insya Allah jadi peniaga yang lurus. Jadi pemimpin, minta nasihat kepada mati. Insya Allah pemimpin yang jujur. Jadi siapa sahaja. Umar pernah berkata, kafa bil mar'i wa'izo. Memadailah kematian sebagai penasihat. So itulah, mari kita ikhlaskan niat kita untuk memohonkan keampunan bagi saudara kita yang telah lama kita tak jumpa sebelumnya, ya mungkin karena halangan COVID. Yakni Allahyarham Raja Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosanya dan menerima segala kebaikannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Allahumma inna abdakal hakir Allahumma inna abdakal hakir Raja Salim bin Raja Abdul Aziz fi dhimmika wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabr wa adhabin nar. Anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya hamba-Mu yang Engkau ciptakan dan Engkau telah sempurnakan ciptanya. Engkau telah memberinya rezeki yang baik. Dan Engkau telah tunjukkan jalannya ke jalan yang Engkau ridhai. Raja Salim bin Raja Abdul Aziz yang berada di dalam lindungan-Mu dan penjagaan-Mu. Maka lindungilah ya Allah dianya daripada cobaan kubur dan siksa api neraka. Engkaulah ya Allah yang paling berhak menunaikan janji dan hak. Ampunilah dia ya Allah. Rahmatilah dia ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa qim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad naqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wadbilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli zaujan khairan min zauji wa qihi fitnatal qabr wa adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dia. Kasihanilah dia. Berilah dia afiat ya Allah. Muliakan tempat persinggahannya. Lapangkan dan luasnya ya Allah, luaskanlah ya Allah tempat masuknya. Suci dan bersihkan ya Allah dia dengan air saji dan embun. Bersihkanlah dia ya Allah dari segala kesalahannya. Sebagaimana bersihnya pakaian yang warna putih daripada noda dan kotoran. Ya Allah, berilah pengganti baginya rumah yang lebih baik daripada rumah yang ditanggalkannya. Keluarga dan pasangan yang lebih baik daripada keluarga dan pasangan di dunia. Jagalah dia ya Allah dari fitnah kuburmu dan siksa api nerakamu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina
Allahumma man ahyaitahu minna fahi ala Islam wa man tafaitahu minna fatwafahu ala iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Ya Allah, ampunkanlah sesiapa yang masih hidup di antara kami dan sesiapa yang telah meninggal daripada kami, sama ada yang dewasa atau yang masih kanak-kanak, sama ada lelaki maupun perempuan, yang hadir atau yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, sesiapa yang Kau masih beri kehidupan di antara kami, ya Allah, hidupkanlah dia di dalam ketaatan menjalani agama Islam. Dan sesiapa di antara kami yang Kau telah matikan, ya Allah, matikanlah dalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami daripada mendapatkan manfaat dan kebaikan amal saudara kami yang telah mendahulu kami, amal yang dilakukan semasa hidupnya. Janganlah Engkau sesatkan kami, ya Allah, selepas kepergiannya. Allahumma anta rabbuha, Allahumma anta rabbuh, anta khalaqtah, anta razaqtah, anta hadaitahu lil Islam, wa anta qabatta ruhahu, wa anta ta'lamu sirruh wa alaniyatah. Ji'na sufa'a faghfir lahu dzambah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menciptakan dia. Engkau telah memberinya hidayah. Engkau telah mengambil ruh dan nyawanya. Engkau Maha mengetahui, ya Allah, akan segala yang ia rahasiakan dan apa yang dia zahirkan. Kami memohon kepadamu, ya Allah, syafaat. Ampunilah dia. Terimalah segala amalnya. Pelihara dia daripada kemurkaan dan siksa. Masukkan dia, ya Allah, ke dalam surga bersama hamba-hambamu yang saleh. Allahumma hadza doa wa minal istijabah. Ya Allah, inilah doa yang kami panjatkan. Dan kemustajaban doa hanya daripada Engkau. La tarudna khaibin. Ya Allah, jangan halau kami, jangan usir kami dalam keadaan kecewa dan menderita karena ketidakmakbulan doa dan permohonan kami padamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar ya bani as-samawati wal ardh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita teruskan siri kajian kita, menyambung apa yang kita pelajari minggu lepas. Bila minggu lepas kita telah pelajari sama sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan tentang betapa murah dan luasnya rahmat dan pengampunan Allah terhadap hamba-Nya yang berdosa. Jika hamba itu memang punya kelayakan untuk diampun. Saya ulangi. Hadis minggu lepas yang kita pelajari menunjukkan pada kita betapa luasnya rahmat dan pengampunan Allah buat hamba-Nya yang berdosa. Jika hamba yang banyak dosa itu punya kelayakan untuk diampun.
Bukankah dalam hadis disebutkan ada hamba yang Allah hadapkan ke muka mahkamah Allah di akhirat, ditunjukkan dosanya, file kesalahannya 99 kontainer ibaratnya. Yang satunya saja sudah, Masya Allah, sejauh mata memandang. Sehingga dia yakin akan masuk neraka. Bayangkan. Dia tidak menafi satupun. Mengakui semua yang ada dalam catatan jahat itu dia yang buat. Dan dia mengakui Allah tidak zalim, malaikat pun tidak zalim. Bahkan dia tidak ingat ketika Allah, adakah kamu punya kebaikan? Dia katakan tidak. Sampai begitu sekali. Wani sampai tidak ingat sama sekali yang dia punya kebaikan. Tapi Allah tetap rekodkan. Dan kebaikan itu hanya disimpan oleh Allah ibarat dalam sampul surat yang kecil nipis. Orang itu pun sudah mulai bingung. Kalaupun itu kebaikan, lalu apa artinya kebaikan yang hanya sekecil dan sedikit itu? Dibandingkan dengan maksiat dosa yang 99 kontainer. Jadi macam tak ada makna lah. Tak ada makna. Tapi sudah timbang rupa-rupanya. Amalan yang ada dalam sampul surah itu lebih berat daripada 99 sijil dosa. Apa yang ada dalam warokoh, sijil yang kecil itu? Kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakni kalimah tauhid. Itu saya kata tadi. Orang ini punya kelayakan untuk diampun dosanya. Walaupun orang ini dah yakin akan diumban dalam neraka karena dosanya sangat banyak. Tengok. Orang yang tak terlintas langsung masuk surga. Bahkan yakin akan dimasuk dalam neraka. Karena punya amalan yang Masya Allah. Kalimah syahadah. Dengan keluasan rahmat dan pengampunan Allah. Orang ini diampun dosanya dan masuk surga. Itulah yang saya katakan. Hadis-hadis seperti ini hendaklah di-highlightkan, sentiasa kita ingat, supaya kita ini sentiasa punya roja, punya harapan. Pintu surga sentiasa terbuka. Pintu pengampunan sentiasa terbuka luas. Sungguh pun bagi mereka yang paling banyak dosanya sekalipun. Jangan sampai orang yang berdosa ini hilang harapan untuk dapat pengampunan, apalagi kita tutup pintu itu, kita malah berdosa. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Tetap sahaja bersedia bahkan memberi peluang kepada hambanya yang berdosa sebanyak manapun dosanya untuk mendapatkan pengampunan. Tapi itu tadi, orang ini mesti punya syarat, punya kelayakan. Mesti qualified lah. Dan syarat itu yakni kalimah tauhid. So itu jamaah sekalian. Bila kita masih punya kalimah tauhid dan pemegang kepada tauhid. Jika anak kita masih punya tauhid dan berpegang pada tauhid, syukurlah. Syukurlah. Bahwa dia masih banyak dosa, banyak perintah Allah yang belum dibuat, banyak larangan Allah yang mesti tanggal. Ya, kita betulkan. Tapi syukurlah jika anak masih punya tauhid. Sebaliknya, jika anak sudah rusak tauhidnya, kejayaan sebesar setinggi apapun, sia-sia. Ini penting. Ya. Yang punya harapan, yang Allah tetap beri harapan kebahagiaan di akhirat, mereka yang mempunyai kalimah syahadah. Tapi itulah hari ini seperti saya katakan, orang mudah sangat
mengeluarkan seseorang Muslim daripada agama Islam. Dia itu tidak Islam. Dia itu, kenapa mudah sangat? Allah pun begitu murah. Bahkan murka jika ada orang berani menutup pintu tobat bagi orang lain. Nah, dalam hal ini ya Mas, berkaitan tentang inilah, tentang peluang yang Allah berikan, harapan yang Allah berikan. Nabi pernah ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah. Mari kita lihat nota yang kedua. Allah pernah menegur Rasulullah dalam perkara ini. Yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan ini. Saya bacakan dahulu hadisnya. Mudah difahami. Ingat ya, Nabi pun ditegur. Pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila Nabi bangkit mengangkat kepalanya daripada rukuk, minar raqatil akhirah minal fajri, daripada rakaat yang kedua solat subuh. Nah, Ibnu Umar cerita, aku pernah mendengar semasa Nabi iktidal, bangun daripada rukuk. Bangun daripada rukuk rakaat kedua solat fajar, solat subuh ni. Baginda berdoa. Tempat di mana biasanya orang doa kunut itulah. Nabi dia berdoa. Dan doanya pula didengar oleh makmum. Salah seorang makmum yang pendengar waktu Ibnu Umar. Apa dibaca oleh Nabi? Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Dalam matan yang lain disebut Allahumma la'an, ya Allah laknat dia, ya Allah si fulan tu laknat. Dalam matan yang lain, tengok hadis yang selepasnya itu, hadis Ibnu Umar juga. Selepas usai peperangan Uhud, umat Islam kalah, 70 tentera umat Islam tewas, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sedih. Nabi pun tercedera karena dikalahkan oleh orang kafir. Habis solat, perang Uhud, ya baliklah solat. Dalam solat subuh rakaat kedua, masa i'tidal, Nabi membaca, ini dia. Ini hadis yang kedua. Disebut orangnya, Allahumma la'an Aba Sufyan, ya Allah laknatilah ya Allah Abu Sufyan. Allahumma la'an Haris bin Hisham, ya Allah laknatilah Haris bin Hisham. Allahumma la'an Safwan bin Umayyah, ya Allah laknatilah ya Allah Safwan bin Umayyah. Disebut. Karena orang-orang ini, Abu Sufyan, Haris bin Hisham, Safwan bin Umayyah, ini adalah termasuk pemimpin Quraisy dalam peperangan Badar, dalam Uhud. Nabi sebut, ya Allah laknatilah orang-orang ini. Yang di atas tadi, si fulan. Ba'dayaku, selepas Nabi, wali ayat yang pertama, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal. Jadi bangun daripada ida kan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nabi terus berdoa sini. Mohon kepada Allah agar Allah melaknat orang-orang ini. Disebut orangnya. Bila Nabi mohon melaknat, maknanya Nabi lebih suka bila Allah mengazab saja mereka karena dosa mereka. Kalau gunakan bahasa kasar ya, ini kalau kita gunakan bahasa agak kasar, tapi saya yakin tidak begitu ya. Seakan-akan Nabi tak setuju langsung kalau Allah ampunkan orang-orang ini. Kalau gunakan bahasa kasar, ya Allah ini orang namanya Abu Sufyan, namanya Haris bin Hisham, Safwan bin Umayyah, ini orang hambamu ya Allah yang sangat jahat. Dosanya sangat banyak ya Allah. Musuh engkau dan musuh nabimu ini.
maka tidak perlulah engkau memberi peluang untuk memaafkan mereka. Laknat saja Allah, hukum seakan begitulah. Kalau bahasa lebih kasar lagi, ya Allah tutup sajalah pintu taubatmu. Buat mereka ini. Tutup. Katakan saja pada mereka, tiada esok bagimu. Seakan-akan begitulah. Masya Allah. Usai solat subuh, Allah suruh Jibril turun membawa ayat untuk disampaikan pada Rasul. Ayat itu bunyinya, laisa laka minal amri syai'. Hingga kalimat fa'innahum zalimun. Kita lihat saja dalam surah Ali Imran 128 lengkapnya. Nah, coba lihat surah Ali Imran 128. Di situ yang lengkapnya. Turun ayat ini. Ali Imran 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apa kata Allah? Ayat ini bukan ayat persetujuan Allah kepada doa Nabi. Tapi ini teguran kepada Nabi. Seakan-akan Allah berkata, Muhammad, kenapa engkau suruh aku melaknat mereka? Kenapa engkau paksa aku untuk mengazab mereka? Kenapa engkau suruh aku untuk tidak memberi ruang kepada mereka untuk bertaubat? Muhammad, laisa laka minal amri syai'un. Masya Allah. Tegas sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam ini ya. Apa makna laisa? Laisa laka minal amri syai'un. Maksudnya Muhammad, engkau tidak ada sedikit pun hak untuk campur tangan dalam urusan mereka ini. Itu bahasa pertama bebas. Muhammad, dalam hal ini, sama ada aku nak mengazab mereka kah? Atau aku hendak menyiksa mereka kah? Engkau tak ada hak untuk campur tangan. Ini hak mutlak aku, kata Allah. Aku mau ampunkah kah? Aku mau menyiksa mereka kah? Engkau tidak ada hak untuk campur tangan. Kan seakan-akan Nabi di sini mencadangkan pada Allah, memohon. Kan kalau ikut Nabi, ya Allah lebih baiklah. Engkau siksa saja, tak payah mereka pulang. Kan begitu saja. Nabi Allah tegur, Muhammad, kau tak ada hak dalam hal ini. Sama dengan kau menyuruh aku mengampunkan ke, memohon pada aku untuk mengazab ke, tak ada hak. Sudah, ini urusan aku sepenuhnya. Terpulang. Aku punya kuasa dan punya kemauan nak mengampunkan pun itu hak aku, tak ada siapa yang protes. Aku nak mengazab mereka jika aku daki pun tak ada, itu hak aku dan tak ada siapa yang boleh membantah. Inilah yang saya katakan teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna jemaah sekalian, ayat akhbar subhanahu wa taala nabiyahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabinya annahu laisa lahum minal hukmi syai'un fi ibadihi, bahwa nabi tidak punya kuasa menghukum, memutuskan hukuman sama ada hambanya ini umatnya itu azab atau tidak. Sama sekali tidak ada hak. Laisa lahu, tidak ada hak baginya. Illa ma amarallahu bihi fihim, melainkan nabi hanya perlu melakukan apa yang Allah suruh buat. Masya Allah. Nabi hanya boleh buat apa yang Allah suruh buat. Dalam hal memaafkan ke, mengampunkan ke, Nabi tak boleh campur tangan. Ya, kalau Nabi ditegur begitu lah ya Mas. So itu Nabi bersabda dalam hadis yang telah kita pelajari. Amaran yang keras daripada Nabi
firman Allah dalam kursi, sesiapa yang bersumpah dengan nama aku, kata Allah, bahwa aku tidak akan mengampunkan dosa si fulan, ketahuilah aku ampunkan dosa si fulan itu dan aku hapuskan amalan orang yang bersumpah dengan aku. Inilah yang saya maksudkan betapa luasnya pengampunan Allah. Hatta kepada orang yang memusuhi Rasulullah SAW, hatta pada mereka yang pernah membunuh ramai sahabat-sahabat Rasulullah. Memusuhi Allah, memusuhi Nabi, membunuh sahabat, itu kan dosa yang bukan sekadar berat ya Mas Yan, banyak pula. Masya Allah ya, jadi kita faham di sini. Jika Nabi pun ditegur oleh Allah bahwa Nabi tak boleh campur tangan dalam masalah mengampunkan atau mengazab, maka kita ya janganlah mudah sangat. Tak ada esok bagi kamu. Kamu nampaknya masih neraka. Nampaknya kamu ni akan. Ya janganlah. Ucapan sih kadang sudah menjadi biasa sikit. Sehingga orang Islam kadang lebih tak tahulah lebih minat atau lebih apa namanya. Ada setengah orang Islam lebih minat ya, menganggap saudara muslimnya sudah tidak Islam atau orang Islam daripada mengislamkan non-muslim. Pelik tak pelik akhir zaman. Sepatutnya orang Islam lebih semangat macam mana nak mengislamkan orang yang belum Islam. Bukan malah nak mengeluarkan si muslim daripada agama Islam. Ini kan terbalik ini. Ini yang terbalik. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Apalagi orang ini masih bersahadah. Masih bersahadah tapi tiba-tiba kita anggap sudah tidak mukmin, sudah lemah, sudah. Sedangkan yang masih menjadi musuh Allah, masih menjadi musuh Nabi, yang baru saya membunuh orang Islam, itu pun Allah tegur Nabi, kamu tak ada hak untuk campur tangan dalam masalah ini. Ini 100% adalah hak mutlak aku, kata Allah. Sama ada aku nak menggunakan sifatku Al-Ghafur, yang maha mengampunkan, atau aku nak menggunakan sifatku Al-Adlu, aku ni maha adil, lalu mereka akan azab. Jika aku azab mereka, itu kuasa aku, dan itu bukan keadilan aku. Jika aku masukkan mereka dalam surga, karena pengampunanku, yaitu rahmat. Ingat ya, Rasulullah adalah utusan Allah, kekasih Allah. Itu pun ditegur oleh Allah dalam hal ini. Kayak keras pula tu teguran dia. Ini teguran keras ya Mas, kalau kita tahulah dia punya Dauk Arabi, ya, rasa bahasa Arab, keras teguran ini. Laisa laka minal amri syai'un. Ya. Kamu tak ada hak Muhammad campur tangan. Ayatuba alaihi, kamu tak fikir ke bahawa aku sebagai Tuhannya ada kuasa untuk menerima taubat mereka jika suatu saat mereka taubat. Au yu'adzibahum, dan aku juga ada kuasa untuk mengazabnya. Kenapa kamu suruh aku hanya mengazabnya aja? Seakan-akan aku tak ada sifat untuk memaafkannya. Subhanallah jemaah sekalian, dan rupa-rupanya ya, akhirnya selepas itu kan ada yang Islam. Contoh Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya Muslim. Abu Sufyan itu bapa mertua Rasulullah ya. Abu Sufyan itu bapa mertua Rasulullah, musuh Nabi. Akhirnya kan masuk Islam Abu Sufyan. Tapi walaupun agak lambat, maksudnya selepas Fathu Makkah. Fathu Makkah. Khalid bin Al-Walid dalam perang Badar dia kafir, jadi panglima Quraisy. Dalam perang Uhud dia panglima, pecah bunuh orang Muslim. Coba kalau doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Mereka yang dianggap oleh Nabi sebagai musuh Allah saya itu, lalu Allah azab, semuanya Allah matikan. Habis Allah tahu, rupanya akhirnya ada yang terbuati dan memeluk agama Islam. Sehingga Khalid bin Walid, contohnya, menjadi panglima Islam yang terkenal, bahkan mendapat gelaran Saifullah.
pedang Allah. Ini teguran Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teguran Allah. Baik, kita baca berikutnya dalam hadis itu. Di bawah itu. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat roba'iyatuhu yauma Uhudin wa syujja fi ra'sihi wa ja'ala yaslutud dam anhu wa yaqul. Di dalam riwayat yang lain Anas berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud sirat roba'iyatuhu, gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam patah. Allahu akbar. Nabi pun mengalami kecederaan, gigi geraham patah. Macam mana rasanya ya? Itu gigi sehat ya, bukan gigi sakit. Kalau gigi geraham kata waktu gigi gerahamnya berlubang dan sudah goyang-goyang, tercabut, alhamdulillah tak payahlah. Tak payah berbayar, free malah. Ini sehat patah. Tak tahulah terbentur apa. Ya ini musuh punya pasal ni. Ya. Wa sujja fi ra'sihi. Itu saja. Kepala baginda pun tercedera, terluka. Mungkin terkena balingan batu ke, terluka kerana anak panah tersesat ke. Fajala yaslutud dam. Dah lagi gigam patah, kepala pula ada luka, darah pula mengalir keluar. Lalu Nabi yaslutu itu menyapu, mengusap, melap. Nabi lap darah yang keluar daripada luka di kepala itu. Sebelum dibalutlah, hanya ada sahabat yang membalutnya. Nah, semasa Nabi menyapu, mengusap, melap darah yang mengalir pada luka kepala dan sampai dibalut itu, Nabi berkata. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum wa kasaru roba'iyatahu wa huwa yad'uhum ilallah. Ini yang diucapkan oleh Nabi sambil mengelap, menyapu, mengusap, menghilangkan musyad darah. Kaifa yuflihu qaumun, macam manalah suatu kaum akan mendapatkan kejayaan. Macam mana satu kaum akan memperoleh kejayaan. Syajju nabiyahum, kaum yang telah melukai kepala nabinya, mencederai nabinya. Wa kasaru rubi'atahu, kaum yang telah mematahkan gigi geraham nabinya. Wa huwa yad'uhum ilallah, sedangkan nabi mereka itu menyeru mereka, mengajak mereka menyembah Allah. Ya, pertama Nabi kesal itu. Karena kekesalan perangai kaumnya sehingga keluar ucapan macam ini. Ini kan doa yang tak baik ni. Macam manalah mereka ini akan selamat dunia akhirat. Sedangkan nabinya pun mereka lukai, mereka cederai. Gigi geraham nabinya pun mereka patahkan. Jadi walaupun ini bukan doa secara langsung kepada Allah, ini kan semacam doa, rasa tak puas hati. Macam mana mereka akan berjalan? Maksudnya mereka ni pasti celaka, kan begitu kan? Kalau mafhum mukhalafahnya, ni orang-orang yang mencederkan Nabi Allah, orang-orang yang menjualkan gigam Nabi Allah patah, ni pasti celaka ini. Tak mungkin ini akan berbahagia, tak mungkin ia akan beruntung, akan berjaya dunia akhirat. Dengan ucapan ini, Allah turunkan ayat Ali Imran 128 tadi. So ada dua hadis ya yang menjadi asbabun nuzulnya. Pertama, yakni karena Nabi pernah berdoa salat subuh rakaat kedua bangun daripada rukuk. Doanya mohon agar Allah melaknat
mengazab orang-orang kafir yang memusuhinya, bahkan yang menyebabkan kecederannya. Yang kedua, riwayat kedua yang di sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yakni ini. Jadi hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim juga. Sambil melap darah yang mengalir, membersihkan muka daripada darah mengalir daripada luka kepalanya, Nabi berkata, macam manalah mereka ingin berjaya dunia akhirat. Mafhum mukhalafahnya, pasti orang macam tu celaka dunia akhirat. Tak celaka macam mana? Nabinya pun dicedukainya, dicedekkannya. Giginya pun patah. Wahai Nabi itu hanya mengajak mereka menyembah Allah semata-mata. Lalu turun ayat, laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, dalam hal ini, urusan mereka ini bahagia ke, celaka ke, rugi ke, untung ke, aku azab ke, aku ampuan itu urusan aku. Engkau tak ada hak untuk campur tangan. Masya Allah. Kalau kita baca ini dengan perlahan dan kita hayati, lalu kita bayangkan. Ya Allah, Maha Pemurahnya lah Allah. Kekecewaan kekasihnya pun terhadap perangai musuhnya pun, atau ucapan atau doa yang tak baik yang dipanjatkan oleh kekasihnya buat musuh-musuhnya dan hanya musuh Allah juga, itu pun Allah tak ridai. Allah tak suka. Seakan-akan Muhammad, walaupun kau ni kekasihku, utusan aku, walaupun mereka ini adalah musuhmu dan musuhku, sebagaimana mereka zahirkan saat ini, tapi kamu tak ada hak lah untuk campur tangan masa ini. Kamu tak perlulah menyuruh aku, mencadang kepada aku mesti azab mereka. Aku mesti bagi timpakan kecelakaan kepada mereka. Ini hak mutlak aku. Ya, inilah teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dua keadaan. Ini saya sebutkan dua keadaan. Allah telah menegur Nabi dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika baginda Nabi melaknat individu tertentu, sebagaimana hadis Ibnu Umar yang di atas itu. Jelas itu. Ketika Nabi berdoa dalam solatnya, rakaat kedua, solat subuh, mohon agar Allah melaknat individu orang tertentu yang Nabi sebut namanya itu. Lalu Allah tegur. Surah Ali Imran 128. Nanti saya berikan penjelasan lebih sedikit. Yang kedua, ketika seakan-akan baginda Nabi membatasi rahmat Allah terhadap orang yang menyakiti baginda. Yang kedua, ketika Nabi seakan-akan membatasi rahmat Allah terhadap orang yang menyakiti baginda. Ayat mudah, ketika Nabi mau rahmat Allah itu tak payahlah dilimpahkan kepada musuh-musuhnya. Begitulah. Ya Allah, mereka ini musuh kami, mereka ini jahat menentang kami, mereka ini melukai Nabi Engkau ya Allah. Tak payahlah rahmat Engkau ini melimpah, kau limpahkan pada mereka, tak payahlah. Azab aja lah. Kan di mana membatasi? Nabi membatasi rahmat Allah itu hendaklah Allah hanya berikan kepada hambanya yang baik-baik saja. Begitulah. Hambanya yang jahat, ya Allah tak payahlah kau bagi peluang untuk dapat rahmat. Tutup ajalah pintu rahmatmu. Kan seakan-akan begitu. Yang kedua itu. Kemudian Allah tegur juga. Sebab jamaah sekalian, keluhan Nabi, ima yang Nabi zahirkan melalui doanya dalam salat subuh itu, atau keluhan Nabi. Dan kes yang kedua itu, ketika Nabi sambil melap atau menyapu wajahnya, Nabi tegur.
Karena keluar Nabi ini, doa Nabi bercanggah jemaah sekalian akan firman Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kejap ya, saya lihat di mana ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita ya sekalian, wasi'at rahmati kullasyai. Allah Subhanahu wa taala ni yakni rahmatnya meliputi segala sesuatu. Artinya yang Allah beri ruang, beri peluang untuk mendapatkan rahmat Allah ini bukan hanya orang yang baik-baik saja ketika itu, orang yang jahat sekalipun. Itulah. Orang jahat sekalipun, Allah masih beri peluang untuk mendapatkan rahmatnya. Itulah. Sementara rintihan Nabi ini seakan-akan Nabi mau rahmat Allah dibatasi. Jangan beri kepada yang jahat. Beri pada yang baik saja. Tentulah rintihan Nabi ini bercanggah dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf. Coba jangan melihat. Dalam surah Al-A'raf ayat 156. Coba lihat. Al-A'raf 156. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, catatkanlah bagi kami ya Allah di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati, dan juga kebaikan di akhirat. Orang ini mohon kepada Allah agar Allah tetapkan berikan kepadanya kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Ini doa orang ini. Lana bagi kami. Siapa orang-orang ini jamaah sekalian? Yakni jamaah boleh lihatlah dalam ayat sebelumnya ya. Ayat 15 sebelumnya kan cerita. Cerita siapa? Yakni cerita kaum Nabi Musa. Yang jumlahnya 70 orang. Dipilih oleh Nabi Musa, diizin oleh Nabi Musa untuk menemani Musa rombongan pergi ke Tursina. Karena Nabi Musa dipanggil oleh Allah pergi sana untuk menerima wahyu. Allah izinkan Musa membawalah kaumnya, kawannya. Lalu Allah pilih 70 orang daripada kaumnya itu. Itu ayat sebelumnya itu. Tatkala mereka dalam perjalanan pergi ke Tursina, pada waktu yang Allah telah tetapkan, tiba-tiba mereka ini ditimpa rajfah. Falamma adamu rajfah, itu ayat yang 155 itulah. Gempa yang sangat dahsyat. Jadi bencana besar, gempa yang goncang sangat dahsyat. Lalu Nabi Musa berdoa, qala rabbi law syi'ta ahlaktahu min qablu wa ya Allah. Jika engkau kendaki, ya sebenarnya engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Tak payahlah engkau nak tiba siksa pada kami dalam perjalanan kami menuju tempat yang engkau telah tetapkan. Kenapa engkau tidak siksa mereka sebelum kami pilih dan kami ajak mereka bersama aku? Itu Musa kata, karena mereka sedang diguncangkan. Tak tahulah gempa bumi ke apa macam tu. Jadi Musa kata, ya Allah, mereka ini betul yang orang yang buat salah. Tapi kalau ia pun, kenapa engkau tak siksa saja sebelum kami pilih mereka menemani kami pergi ke Tursina? Atuhlikuna bima fa'ala sufamina, ya Allah, ada engkau nak binasakan kami oleh sebab perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Ini bagus jemaah sekalian ya. Ada satu doa. Katalah kalau kita berada satu majlis,
Saya sering kalau disuruh biasanya ada, ya seringlah, bukanlah selalu. Sering saya selitkan doa berkaitan dengan ini. Bila di majlis itu kita perhatikan, katalah ya banyak orang yang Muslim, banyak juga non-Muslim, ada yang tepat syarak, ada yang mendapati syarak, ada yang tidak tepat syarak. Maknanya ada perkara-perkara yang melanggar syarak berlaku di majlis itu, gitu lah. Saya sering dalam doa saya katakan, Allahumma Rabbana la tu'adzibna bima fa'ala sufaha'u minna, kata saya. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau siksa kami, janganlah Engkau murka pada kami, ya Allah, oleh sebab perbuatan jahat, buruk, maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengerti di antara kami di majlis ini. Jadi bila kita nampak di majlis itu ada perbuatan yang melanggar syarak. Melanggar syarak kan dosa. Dosa kan boleh menjemput kemurkaan Allah. Sedangkan yang baik masih banyak. Yang mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau timpakan azabmu kepada kami, janganlah Engkau timpakan murkamu pada kami oleh sebab perbuatan yang melanggar syarak yang dilakukan oleh orang-orang yang tak faham daripada kami. Ya, takkan kita selesa duduk di satu tempat dengan orang-orang yang dengan terang-terang melakukan maksiat, coba. Nah, ini kaitannya dengan rasa yang sian ya, kaitannya dengan rasa lah. Ya mungkin Mbak Mah ada pengalaman sendiri, tanya aja lah yang mungkin ada pengalaman. Itu Haji Rehan ada pengalaman itu. Macam mana yang dirasa ketika ikut rombongan cruise. Melayar di samudra, menaiki cruise. Yang dalam cruise itu, ya mungkin dalam cruise semua bukan Pak Haji kan. Bukan Pak Haji, bukan rombongan imam muda kan. Ya macam-macam perangai lah dalam cruise kan. Ya ada yang baik, ada ini. Dan kita hanya berada di satu kapal, bukan satu kampung. Di tengah lautan. Yang Allah ingatkan bila naik kapal dalam surah Yasin diingatkan. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum fala hum yunqadun. Apabila kami kehendaki, kami tenggelamkan kapal yang mereka naiki ini. Dan bila kami tenggelam, tak ada siapa yang dapat ditolong. Takkan kita merasa aman, merasa selesa, berada di tempat yang di tempat itu juga berlaku maksiat. Walaupun kita melakukan. Ya rajin-rajinlah berdoa sebenarnya. Ya Allah, kalau Engkau nak murka pun, ya Allah, jangan kasih kemurkaan kepada kami kerana kejahatan yang dilakukan oleh orang tak faham daripada kami. Nah, ini Allah yang mengajar ya masalah. Jangan kita lainlah kalau mungkin kita sedang duduk di multazam semuanya menangis-nangis. Kalau kita duduk di Raudah, insya Allah tenang karena semuanya menangis-nangis. Semua minta ampun, semua menangis, semua ibadah, semua sholat. Rasa tenang. Tapi coba kalau kita duduk, walaupun kita buat baik, tak buat yang menyalahi syarak, tapi di sana ada, dan kita berada satu kumpulan. Apalagi hanya satu kendaraan. Naik kapal terbang, macam-macam kan penumpangnya, macam-macam perangainya. Bahkan ada pula yang betul-betul terang-terangan mintalah minta maaf, saya gunakan istilah. Ada mungkin duduk yang sebelah kita minta minuman air setan namanya. Minuman itu bagian air setan. Sebab yang dijualnya di shopping kompleks namanya air setan. Coba merasa tenang kan kita nih. Dengan selamanya lah stewardess melayannya tua dan arah. Kita pula di situ. Kapal itu kecil aja sama sekali, tak nampak pun tengok daripada bumi. Coba kalau Allah azab karena dosa penumpangnya. Yang baik pun tak kena. Tak kena. Katalah Allah mengendaki seperti surah Yasin, wa inna sa'nughriqhum. Bila kami kendaki kapal ini kami jatuhkan. Karena kesalahan penumpangnya, dosa penumpangnya sudah melampau. Fala sarikha lahum. Dan bila kami jatuhkan kapal terbang ini, tak ada siapa yang boleh menolong. Walau yunqadun, dan tak seorang pun mereka yang tertolong. Jadi kita sebenarnya merasa tak nyaman sebetulnya. Tapi apa boleh buat, itu yang boleh kita naik, ya berdoalah. Dalam hati, ya Allah, janganlah Engkau timpakan kemurkaan-Mu kepada kami kerana
perbuatan jahat yang dilakukan, perbuatan yang mengesyarak yang dilakukan oleh orang-orang yang tak faham daripada kami. Sufa itu sebenarnya orang bodoh. Tapi saya tak gunakan istilah bodoh ya. Yang dilakukan oleh orang-orang bodoh daripada kami. Nah, ini doa Nabi Musa ini. Nabi Musa tanya, ya Allah, atuhliku Nabi mafa'ala sufa'umina. Ya Allah, ada engkau nak membinasakan kami oleh sebab perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang bodoh pada kami. Jadi maksudnya, janganlah engkau siksa kami hanya karena kejahatan orang-orang yang tak paham daripada kami. Ini doa Nabi Musa nih. Isal hati jadi tenang. Jadi tenang. Walaupun kita ya terpaksa itu lainlah. Kalau kita mungkin sedang di Raudhah itu lain cerita. Di Raudhah semuanya buat baik kan. Ini di tempat yang Allahu Akbar. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Dia adalah ianya, melainkan ianya adalah ujian engkau sesatkan dengannya siapa yang kehendaki dan engkau beri petunjuk pada siapa yang kehendaki. Anta waliyuna, engkau pelindung kami ya Allah, faghfir lana, ampunlah kami ya Allah, warhamna, rahmatilah kami ya Allah, wa anta khairul ghafirin, dan engkau yakni sebaik-baik yang memberi pengampunan. Itu ayat sebelumnya, barulah ayat selepasnya. Ini dia. Waktub lana, ya Allah, tetapkanlah, tuliskanlah bagi kami fi hadihid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirah, dan juga kebaikan di akhirat. Inna hudna ilaik, ya Allah, sesungguhnya kami semua ini kembali kepadamu ya Allah. Kami taubat ya Allah. Kami mengakui segala dosa kami. Benar, ada orang ni banyak dosa, ialah pernah menyembah patung anak lembu. Walaupun mereka ini orang-orang yang pernah kau selamatkan daripada kejaran Fir'aun dengan terbelah laut, mereka telah menyaksikan tongkat ajaibku dengan sebab kuasa kamu, membelah lautan, jadi ular, ketuk ke batu, kepada batu, keluar mata air. Tapi mereka ini pernah murtad ibaratnya lah. Syirik, sembah patung anak lembu. Kami hudna, kami taubat ya Allah. Tapi tengok, apa kata Allah? Qala, Allah jawab, adabi usibu bihi man asya. Ini jawaban Allah kepada doa Musa. Musa, adabi, adabku, usibu bihi, aku akan timpakan dengannya, man asya, pada siapa yang aku kehendaki. Ya, kamu berdoa pada aku, jangan engkau timpakan azab kepada kami oleh sebab perbuatan jahat orang-orang yang bodoh pada kami. Betul. Aku dengar kata Allah. Tapi kamu mesti tahu, azabku aku boleh timpakan pada siapa yang aku kehendaki. Mana azab itu memang ada lah. Tetapi Musa, kamu juga kena tahu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tengok tu. Wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Selepas Allah cerita azabnya yang akan ditimpakan pada orang berbuat jahat jika Allah kehendaki, Allah berkata, tapi Musa, rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Artinya, rahmatku ini aku boleh berikan kepada orang mukmin yang baik. Rahmatku ini pun aku masih beri peluang kepada orang yang jahat jika dia mau. Jika dia mau. Maknanya bila kamu minta pada aku, janganlah rahmatku ini aku berikan pada orang jahat, ya tak bolehlah. Kan macam Nabi Muhammad tadi. Seakan-akan Muhammad, rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Orang mukmin pun akan menerima rahmatku. Orang yang banyak dosa pun aku masih beri peluang untuk mendapat rahmatku. Karena rahmatku mengatasi segala sesuatu. Saya itu tak bolehlah kamu minta kepada aku supaya aku ini membatasi rahmatku hanya pada hambaku yang baik-baik saja. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa, apa namanya? Laka nila amri syai'un tadi. Subhanallah.
Laisa laka min amri syai'un. Kau tak ada hak campur tangan. Faham ya? Bercanggah dengan ini. Rintian Nabi tadi bercanggah dengan ini. Doa Nabi tadi bercanggah dengan ini. Seakan-akan. Ini seakan-akan ya untuk memudahkan pemahaman. Muhammad, kenapalah kamu hanya beritahu pada mereka bahwa aku ni zat yang punya azab yang pedih. Zat yang maha menyiksa, yang mengazab yang pedih. Kenapa kamu tak bagi tahu mereka juga bahwa aku ni maha pengampun, maha pengasih? Gitu. Ya adil lah. Kenapa kamu hanya memberitahu pada mereka bahwa aku ni zat yang boleh menyempitkan rezeki hambanya? Kenapa kamu tak beritahu mereka juga bahwa aku juga zat yang boleh melapangkan rezeki? Kenapa engkau beritahu umatmu hanya bahwa aku ni yang maha menghinakan? Bukankah aku juga zat yang maha memuliakan? Mu'izzu, mudhillu, rafi', qabid, basit. Nah, begitulah maksudnya. Jadi hendaklah kita melihat Allah itu secara sempurna. Kita melihat Allah itu zat yang maha pengampun, pada masa-masa kita melihat Allah itu juga zat yang maha dahsyat siksanya. Kena dua-dua sekali. Kita memahami Allah itu zat yang maha pengasih dan penyayang. Pada masa sama kita juga meyakini Allah itu maha adil. Itulah. Bila adil maknanya siapa yang buat salah akan disiksa. Tapi dia juga maha pengasih dan penyayang. Kita melihat Allah itu zat yang maha berkuasa melapangkan rezeki seseorang. Tapi kita juga yakin pada masa-masa Allah itu zat yang maha menyempitkan rezeki seseorang. Itu cara melihat Allah. Kena dua-dua sekali. Bukan hanya satu aja, hanya kerana hati tak suka, marah. Ya mungkinlah Nabi Muhammad pun rasa kecewa pun ada, sedih pun ada. Kemanalah orang diajak sebab Allah, dahlah menolak, memusuhi pula, bahlah mencederakan. Ya tentu rasa kecewa itu ada. Sehingga terkeluar ucapan dari mulut Nabi yang akhirnya Allah tegur Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang ke-128 surah Ali Imran itu, Allah sebutkan irkan dengan ayat yang ke-129 selepasnya. Ayat 129 bunyi dia. Kemudian Allah mengiringi ayat di atas dengan firman-Nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Allah Akbar. Walillahi dan bagi Allah. Milik Allah, kepunyaan Allah. Ma fis samawati, segala apa yang ada di langit. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha'. Dia mengampunkan bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha', dan dia menyiksa bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, kan dua itu kan berlawanan tu. Jadi sifat Allah ini jemaah sekalian macam berlawanan. Allah itu boleh mengampunkan, memberi pengampunan bagi siapa yang dia kehendaki. Tapi Allah juga berkuasa menyiksa bagi yang dia kehendaki. Allah bukan hanya punya sifat yang pengampun saja, tak. Allah bukan juga tidak punya sifat yang maha menyiksa, saya tidak. Kena dua-duanya. Hak untuk mengampunkan, hak untuk menyiksa itu hak mutlak Allah. Siapa yang Allah akan siksa, siapa yang Allah akan ampunkan, itu terpulang Allah. Allah memberi peringatan hatta pada nabinya, kamu tak ada hak untuk campur tangan. Masya Allah. Ya, tugas Nabi hanya memberitahu, apabila kamu berdosa, kemudian kamu bertaubat dengan begini ini, nanti Allah, mudah-mudahan Allah akan ampunkan.
Apabila kamu berdosa dan kamu tidak bertaubat, bahkan aku untuk gini-gini, ya mungkin nanti Allah akan siksa. Itu je tugas Nabi. Tidak boleh menetapkan, memutuskan, menghukum orang macam kamu itu pasti, pasti disiksa. Tak boleh. Orang seperti kamu itu pasti tak akan dapat pengampunan. Tidak boleh. Orang seperti itu pasti masuk surga. Tak boleh. Itu hak Allah semuanya. Itulah maksudnya ya. Jadi sangat halus teguran Allah. Betul Nabi tegur, tapi tegurannya sangat halus. Sangat halus. Aku maha mengampunkan, aku juga maha mengazab sesiapa yang aku kehendaki. Ya, kehendaki. Allah baik. Kemudian perhatikan ayat yang ke-129 Ali Imran itu. Allah memulakan ayat di atas dengan menekankan sifat rububiyahnya. Bagi menyandarkan kita bahawa dialah yang menguasai segala mereka. Ayat 129, Allah mendahulukan, memulakan dengan sifat rububiyahnya. Apa sifat rububiyah yang Allah sebutkan dalam ayat 129 itu? Lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Tengok. Itu kaidahnya sifat rububiyah. Bagiku, kata Allah, segala yang di langit dan segala yang di bumi itu aku sahaja yang memilikinya. Aku saja yang menguasainya. Aku saja yang mentadbirnya. Itu namanya sifat rububiyah. Segala yang di langit, segala yang di bumi, dan apa yang berlaku di langit dan di bumi, itu milik aku, di bawah kekuasaan aku. Terpulang kepada aku. Engkau, wahai Muhammad, tak ada hak untuk campur tangan. Termasuklah menyiksa atau mampu. Tengok. Ini didahulukan sifat rububiyahnya. Artinya sifat rububiyah Allah ini bukan hanya berlaku kepada hambanya yang beriman saja. Sifat rububiyah Allah ini berlaku bagi semua makhluk ciptaannya. Hatta jin dan setan pun jemaah sekalian berlaku kata mereka sifat rububiyah Allah. Kan Allah yang menciptakannya. Itu mana sifat rububiyah lah. Kan Allah yang menghendaki mereka setan ini hidup. Itu sifat rububiyah lah. Kan Allah yang menghendaki mereka ini boleh bergerak, berjalan, dan sebagainya. Itu sifat rububiyah. Ini memberikan penekanan yang Allah tekankan. Jangankan engkau, wahai Muhammad. Jangan engkau, wahai Musa. Bumi dan langitnya itu di tanganku. Terpulang kepada aku. Ibaratnya, boleh sajalah kamu minta. Tapi itu hanya permintaan. Ya Allah, jadikanlah api ini sejuk. Ya sila berdoa. Yang Allah tak benarkan itu, ya Allah, aku mau engkau jadikan api ini sejuk. Dan kami tak mau api ini panas. Itu mana kan membatasi kuasa Allah. Kalau kita kata, ya Allah, kami mau ya Allah. Kami mau ya Allah. Api ini sejuk. Kami tak nak api panas. Itu maknanya kita membatasi sifat rububiyah Allah. Allah akan jawab, wahai manusia, macam mana kamu minta macam itu? Aku ni ada kuasa untuk menjadikan api panas. Aku juga ada kuasa menjadikan api sejuk. Kalau kamu mau api ini sejuk saja dan tidak panas, mana kamu membatasi kuasa aku. Dan ini bukan urusan kamu. Allahu Akbar. Bukan urusan kamu. Pisang manis, durian rasa macam tu, tebu rasa macam tu, itu kuasa Allah.
Bahkan kalau kita berdoa itu pun, doa kita tak didengar pun, ya Allah, aku mohon ya Allah, jadikanlah Chili mulai bulan depan manis semuanya. Walaupun Allah berkuasa. Nah, dalam hal ini janganlah campur tangan. Kemudian Allah menjelaskan pada kita sifat-sifatnya yang mulia. Selepas Allah menunjukkan sifat rububiyahnya dalam ayat yang ke-129 itu, lalu Allah menjelaskan sifat-sifatnya yang mulia. Yang menariknya sini ya, Allah menunjukkan sifat maghfirah. Allah dahulukan yaghfiru lima yasha. Dia mengampunkan bagi siapa yang ingin. Allah sebut dahulu. Baru Allah sebut wa yu'adzibu mayasha. Bukankah ini maknanya Allah nak memberi harapan, roja kepada orang-orang yang banyak maksiat sekalipun. Ditunjukkan. Sepatutnya kalau kepada orang yang jahat, orang yang banyak dosa, musuh-musuh Allah, sebenarnya Allah beritahu pada mereka, aku berkuasa menyiksa kamu. Sebenarnya sebut itu dahululah. Walaupun aku juga berkuasa, jika aku mendaki mengampunkan kamu. Jadi kalau kita mungkin belajar ya tentang usrub ayat, Masya Allah, ayat sebenarnya sungguh luar biasa lah. Kalau kita biasa mempelajari susunan kalimat, yang saya katakan ini biasanya yang cermat dalam memahami ayat-ayat itu jadi lawyer lah biasanya. Lawyer yang pandai memahami. Oh ayat begini, maknanya maksudnya begini. Kalau begini maksudnya, itu kan lawyer yang paling. Itu baru ayat dibuat manusia. Ini ayat ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Menunjukkan ayat-ayat yang seperti ini pun ditujukan kepada orang kafir sekalipun, diadukan oleh para nabi tentang hal orang kafir sekalipun, Allah masih mendahulukan sifat-sifatnya yang maha pengampun. Dalam bahasa yang mudah, hatta kepada hamba yang banyak dosa sekalipun, Allah masih memberi ruang pada mereka untuk punya harapan. Dengan lebih tegas lagi, kepada hamba yang banyak dosa pun, Allah masih menawarkan surganya. Itulah. Walaupun Allah ingatkan mereka tentang nerakanya, tapi tawaran surga itu Allah masih tetap berikan hatta kepada hambanya yang banyak berdosa. Yang banyak berdosa. Baik, pengajaran jam sekarang yang boleh kita ambil daripada kisah ini, janganlah kita mendoakan keburukan pada seseorang. Ini pengajarannya. Janganlah kita mendoakan keburukan menimpa seseorang. Sehingga apalagi melaknatnya. Janganlah. Jangan sekali-kali lah. Apalagi hingga bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampunkan dosanya, bahkan akan mengazabnya. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Pertama, jangan mendoakan keburukan pada orang lain, apalagi melaknatnya. Lebih teruk lagi, sanggup bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah telah menutup pintu taubat bagi mereka, bahwa Allah pasti akan mengazabnya. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Sungguh Rasulullah SAW telah mengambil pelajaran daripada teguran Allah ini. Apa pengajaran yang Nabi ambil dari teguran Allah ini? Begini kisahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tala itu maknanya membaca. Tala yatlu tilawah atau baca. Tala. Tapi dibaca baku ya. Tala, bacanya tala, dibaca baku. Sebab kalau Melayu nanti terlalu fanatik dengan pelat Melayu nanti dibaca tala. Tala maknanya lain. Tala maknanya melepuk. Tala. Ini tala bukan tala. Ini mentang-mentang terlalu fanatik dengan pelat Melayu, baca Quran pun pelat Melayu. Idza jaa kata.
Kena baca baku. Idza jaa, bukan idza jaa. Tala membaca. Sesungguhnya Nabi membaca qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Membaca firman Allah menceritakan apa yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, dan doa ini Allah rakamkan dalam Al-Quran. Ini susunan Allah. Surah Ibrahim ayat 36. Ini selalu dibaca oleh Nabi. Ini pengajaran yang Nabi ambil daripada teguran Allah. Selepas Allah tegur itu. Ayat berbunyi, ini kata Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka di mana berhala, patung-patung. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala, patung-patung itu telah banyak menyesatkan manusia. Telah menyesatkan ramai orang. Patung itulah, patung yang mereka buat itu telah menyesatkan ramai daripada manusia. Ramai yang tersesatkan. Apa doa Ibrahim? Mengadu pada Allah tentang kesesatan umatnya. Atau tentang umatnya yang sesat karena tidak mau sembah Allah, walaupun diseru, tapi tetap menyembah patung. Faman tabi'ani fa'innahu minni. Ya Allah, siapa saja daripada umatku yang mengikuti aku, menerima ajaranku, fa'innahu minni. Sesungguhnya dia itu adalah golongan aku. Dia itu adalah pengikut aku, dia itu adalah kumpulanku. Waman asoni, adapun sesiapa yang menderhaka, yang menolak aku, yang menolak engkau, yang mengkufuri engkau, ya Allah, maksiat, fa innaka ghafurur rahim. Tengok. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Nabi sering membaca ayat ini. Karena Nabi, tengok kan, ketika disakiti oleh orang kafir, kan, ya Allah, hancurkan saja mereka. Kan begitu kan? Laknat saya mereka. Lalu Nabi mengambil pengajaran dari kisah Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ini Masya Allah yang dibakar, diancam, dibunuh, dibakar. Maknanya permusuhan kaum Ibrahim sangat luar biasa. Tapi Nabi tetap berdoa, ya Allah, siapa di antara mereka yang mengikuti aku, mereka ini golongan aku lah, umat aku. Adapun siapa yang menentang aku, meneraka pada aku, menolak engkau, ya Allah, engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tengok, Ibrahim tidak, ya Allah, adapun yang meneraka, binasakan saja. Tak. Itu Ibrahim. Nabi tersentuh hatinya membaca kisah Ibrahim ini. Ya Allah, Nabi rupanya begitu lapang. Yang jahat, serahkan dia pada Allah. Terpulang Allah. Allah kan Maha Pengampun. Masya Allah. Dan Nabi juga sering membaca apa yang diucapkan oleh Nabi Isa. Yang direkam dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 118. Kata Nabi Isa, ketika Nabi Isa dipertanyakan oleh Allah tentang umatnya yang menyembahnya adalah, wahai Isa, kenapalah ramai umat kamu yang menyembah kamu, yang umat kamu ini sebagai Tuhan? Adakah kamu yang menyuruhnya atau macam mana? Dan Nabi Isa membela dirinya lah. Ya Allah, aku tak menyuruh pada mereka apa yang aku tak ada hak. Aku berani menjadi saksi bahawa mereka hanya menyembah engkau semasa aku hidup bersama mereka. Itu ayat-ayat sebelumnya. Tapi ketika engkau telah matikan aku, ya Allah, engkau pisahkan aku dengan mereka, aku tak tahu apa yang mereka lakukan terhadapku. Engkau sajalah yang mengetahui. Jadi Nabi Isa ini tak tahu zaman sekarang bahawa ramai umatnya yang menganggapnya sebagai anak Tuhan dan disembah. Itu bukan tanggungjawab Isa. Bagaimana nasib umatnya yang menyembahnya, yang menganggap dia sebagai anak Tuhan itu? Isa nantinya berkata pada Allah, ya Allah, in tu'adzibhum. Ya Allah, jika engkau azab mereka, kaumku, umatku, yang menyembah aku, yang menyukai engkau, fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah,
mereka hambamu juga. Tak ada siapa yang protes. Tak ada siapa yang tak puas hati. Itu jika engkau menyiksa mereka. Ya, kami tak boleh buat apa-apa. Tak ada siapa yang akan protes. Tapi, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ampunkan mereka, ya Allah, walaupun mereka ini menyukai engkau, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Selepas Nabi membaca dua ayat ini, Nabi sering akhirnya membaca doa ini. Ya Allah, Nabi Ibrahim macam itu rupanya. Yang disakiti oleh kaumnya rupanya bukan aku. Yang ditentang oleh kaumnya rupanya bukan aku saja. Nabi Isa pun rupanya di Allah. Nabi Ibrahim pun begitu. Tapi jalan yang ditempuh oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, serahkan orang-orang kafir dan kaumnya ini kepada kebijaksanaan Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Isa merasa tidak punya hak untuk campur tangan. Selepas Nabi sering membaca ayat ini jamaah sekalian, lalu apa kata baginda? Ini dalam hadis Muslim ya. Belakang di bawah itu. Allahumma ummati 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 ummati. Nabi terus jamaah sekalian. Tak pernah melaknat kepada kaumnya yang jahat. Tak pernah. Tak pernah melaknat pada kaumnya, tak pernah mohon pada Allah agar Allah azab mereka. Nabi hanya umatku, ya Allah, umatku, terpulang padamu, ya Allah. Jika kau nak ampunkan pun itu hak kamu, jangan kau nak menyampaikan pun hak kamu. Aku tak mau lagi lah mencadangkan apa-apa. Ummati, ummati. Nangis jamaah-jamaah sekalian. Ya, nangis. Kepada Nabi SAW. Inilah. Jadi ya seorang Nabi walaupun tersilap ya mas sekalian, kisah seperti ini, kesalahan sebenarnya tidak mengurangi ya darjah kenabian ya, bukan, sama tidak mengurangi. Tapi Nabi cepat insaf. Nabi insaf. Tidak mau lagi melakukan seperti mana yang pernah ia lakukan, yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, ya kita gunakan kias aulawi lah. Kias aulawinya begini. Kalaulah seseorang itu katalah kalau seorang itu katalah punya hak untuk protes, punya hak untuk bercadangan pada Allah. Nabi lah yang paling punya hak. Kan Nabi utusan Allah. Kan rupanya Nabi pun tak ada hak untuk memberi cadangan pada Allah ini. Masya Allah. Apatah lagi kita. Saya yakin kalau Islam itu dikembangkan seperti ini, mencontohi cara Islam dibawa oleh Nabi, ya sesama orang Islam ini insya Allah aman lah yang semua. Tapi sebenarnya yang saya katakan dahulu, akhir-akhir ini itulah ada orang Islam yang lebih suka. Ya kalau bergaduh pun kata bergaduh lah sesama Muslim. Sebenarnya tugas umat Islam ini yang mengislamkan yang belum Muslim, bukanlah. Mengislamkan yang belum Muslim. Bukan malah menafikan keislaman orang yang dah Islam. Atau menghukum orang itu kurang Islam, atau kurang iman, orang ini kurang takwa. Oh, ya apa faedahnya seperti itu. Inilah yang jadi kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak selalu diingatkan oleh Al-Quran, ya mungkin kita akan pikir apa yang kita lakukan itu satu kebenaran. Paham ya, Mas kan? Inilah yang saya katakan. Rasul SAW pun pernah ditegur oleh Allah. Ya, pernah ditegur oleh Allah dalam hal yang seperti ini. Kaitan dengan rahmat. Dan dengan tegur ini akhirnya ya Islam dikembangkan dengan lebih mengedepankan peluang. Kamu buat jahat, ya tak apa. Allah masih beri peluang untuk bertaubat. Walaupun dosa kamu banyak, tidak bermakna pintu surga telah tertutup bagimu. Tidak. Pintu surga masih terbuka sehingga kamu mati. Terpulang pada kamu. Ingin masuk atau tidak. Jadi ya orang sentiasa punya harapan gitu loh. Sebanyak apapun dosanya, sebanyak pun kesalahannya. Tapi kena punya kelayakan ya, kelayakan yang tak boleh tidak. Kalimah syahadah. Ya sekalian, nampaknya itu saja
yang sebab saya sampaikan. Dan hadis-hadis ini sebenarnya satu hadis saja ya. Bukan hadis-hadis yang lain. Tanya tadi Allah ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya, tajuknya masih tetap dalam pengisar roja, harapan. Allah sentiasa membuka pintu. Allah sentiasa membuka kemaafan. Allah sentiasa memberi harapan. Bahkan dalam hadis-hadis sebelumnya kita telah pelajari Allah tertawa. Bila diberitahu Allah tertawa, ya Arab Badui bukan main seronok. Kalau Tuhanku setia tawa, maknanya saya tak khawatir kebaikanku akan hilang. Ibarat pembantu rumah, pekerja, punya majikan yang peramah, murah senyum, baik hati. Ya tak khawatir lah. Maknanya kalau aku sakit pasti diobati. Bila aku susah pasti ditolong. Karena Tuanku orang yang baik hati. Bukankah itu memberi harapan? Coba kalau seorang pekerja punya majikan, bengis, kejam, senyum tidak. Akhirnya mungkin pembantu itu bukan mati karena kerja, mati berdiri. Karena mati stres. Jadi itu yang kita hendaklah camkan dalam diri kita. Sehingga Masya Allah, hidup menjadi happy lah. Happy. Bukan happy karena dosa ya. Happy karena walaupun berdosa, tetap diberi peluang untuk mendapat pengampunan. Itu maksud saya. Jadi tidak menjadi putus asa. Ya, kalau orang itu tidak memanfaatkan peluang, ya salah dia, diumban dalam neraka. Itulah. Allah tawarkan surga, tapi dia memiliki neraka, ya itu salah dia. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dimanfaatkan bersama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Atuk Azmi.